Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik, nama saya Sidik Purnomo, SPDI GR, berdinas di SDN 001 Sepaku. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah video dengan judul Mulai dari Diri untuk membuat penugasan pada program pendidikan guru penggerak. Kita mulai. Video ini diawali dari tugas atau surat dari seorang instruktur, yaitu Bapak Aditya Dharma SSI MBA. Pada kesempatan ini pembelajaran akan dimulai dengan membuat diagram trapesium usia dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai diri Bapak Ibu. Agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari kegiatan ini, hal yang perlu diperhatikan ketika menjawab pertanyaan nanti adalah kejujuran Bapak Ibu dalam memberikan jawaban. Tidak ada jawaban benar ataupun salah. Apa yang terjadi pertanyaan hanyalah upaya untuk membantu menggali pengalaman serta nilai diri. Kita mulai. Yang pertama, buatlah garis miring naik ke atas dari sebelah sisi kiri. Tuliskan usia saat Bapak Ibu menyelesaikan masa sekolah pada ujung garis tersebut. Lanjutkan dengan membuat garis mendatar atau tengah yang menunjukkan usia kerja pada salah satu titik di garis tersebut. Tuliskan angka yang menunjukkan usia saat ini. Yang ketiga, buatlah garis miring menurun sisi kanan untuk menandakan masa pensiun. Yang keempat, ingatlah dua peristiwa penting pada masa sekolah. Satu peristiwa bernuansa positif dan yang satu lagi negatif, yang terkait relasi Bapak Ibu dengan guru pada rentan usia PAUD sampai sekolah menengah. Yang kelima, pada bagian garis miring naik ke atas atau sisi kiri, tulis angka yang menunjukkan pada usia berapa kedua peristiwa tersebut terjadi. Yang keenam, hitunglah selisih dari usia Bapak Ibu sekarang dan usia pada saat kedua peristiwa tersebut terjadi. Seperti ini gambar yang saya buat. Bapak Ibu yang berbahagia, ada garis A dan B, di situ menandakan masa sekolah yang berakhir pada usia 26 tahun. Saya lulus sarjana. Lalu B dan C menunjukkan bahwasannya masa kerja, dan saat ini saya berusia 41 tahun, dan dari garis C dan D merupakan usia pensiun. Momen positif yang terjadi adalah tanggal ketika saya berusia 15 tahun, yang disitu adalah momen positif, yaitu dari 41 tahun dikurangi 15 berarti 26 tahun yang lalu. Dan yang kedua adalah momen negatif ketika saya berusia 19 tahun, artinya adalah 22 tahun yang lalu. Tugas 1. Refleksi. Peristiwa positif dan peristiwa negatif. Peristiwa ini dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Peristiwa positif terjadi saat saya masih bersekolah SMP, usia 15 tahun. Yang pertama kali belajar komputer. Yang kedua, mengikuti lomba cerdas cermat pertama kali. Yang ketiga, belajar mulai bermakna dan senang. Di sini adalah perasaan yang muncul adalah mantap dan menyenangkan. Peristiwa negatif adalah saat saya SMK, usia 19 tahun. Terlalu banyak ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sehingga nilai menurun. Ekskul yang diikuti adalah pramuka atau ambalan, PMR, tonti, pencak silat, rohis. Di sini walaupun banyak kegiatan, saya nilai itu karena nilai pembelajaran menurun, jadi saya nilai menjadi sebuah peristiwa negatif. Peristiwa positif dan peristiwa negatif ada beberapa yang terlibat. Yang terlibat untuk peristiwa positif, yang pertama adalah Profesor Djoko Sasmito. Yang kedua adalah orang tua, yang ketiga kakak kelas, dan yang keempat adalah guru-guru yang sangat luar biasa. Di sini perasaan yang muncul adalah ketenangan, senang, dan gembira. Dilihat dari Mosi Planchik.
Profesor Djoko Sasmito di sini adalah sebagai pihak yang pertama kali mengajarkan pembelajaran komputer. Orang tua memberikan motivasi dan kakak kelas menjadi rekan ketika perlombaan dilakukan, dan guru adalah pengarah yang sangat luar biasa. Peristiwa negatif yang terlibat adalah pertama teman sekelas, yang kedua adalah Haji Kusdiyo Wiryowilogo, yang ketiga teman kegiatan ekstrakurikuler, dan keempat adalah orang tua. Perasaan untuk mewakili adalah terkesima, takjub, dan bingung. Rasa dan pengaruh. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Yang dapat dirasakan karena usaha yang dilakukan agar kegiatan tersebut bisa terlaksana sangat luar biasa, dan itu merupakan pengalaman perdana dan pertama kali, terutama ikut lomba. Yang kedua, sulitnya membagi waktu, namun tetap mengupayakan semaksimal mungkin dapat ikut semuanya pada kegiatan ekstrakurikuler di masa SMK. Pengaruh sampai dengan sekarang adalah senang kulik komputer atau IT, termotivasi menang dalam kompetisi, lelah sering tidur atau menginap di sekolah, namun jadi pribadi kuat dan tangguh, senang berorganisasi. Pelajaran hidup. Apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Guru harus mampu berperan dalam tumbuh kembang peserta didik, bukan hanya secara fisik, namun terkait minat, bakat, memberikan kesempatan, mendorong aktif di kegiatan yang kelak akan bermanfaat dalam perjalanan hidup peserta didik saat dewasa. Nilai hidup. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Yang pertama, guru harus berperan aktif dalam mengarahkan murid agar bermakna dalam belajar. Yang kedua, guru sangat berperan penting terhadap belajar yang bermakna bagi murid. Arahkan dan beri motivasi agar semua yang dirancang dapat terlaksana. Tugas 2. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Yang pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan kerja, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, menyenangkan belajar bersama anak-anak. Yang kedua, bagaimana caranya agar belajar siswa menyenangkan. Yang ketiga, memberikan solusi bagi rekan kerja dan tempat kerja yang sangat menyenangkan. Yang keempat, perilaku kerja yang efektif sangat menyenangkan. Yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, menyelami pribadi murid. Yang kedua, mencari jok selingan agar murid merasa senang. Yang ketiga, memberikan solusi bagi rekan kerja dan tempat kerja sangat menyenangkan. Perilaku kerja yang efektif sangat menyenangkan. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tugas ini, semoga bermanfaat. Mari terus bergerak, bergerak dan bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.